Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Balena. Lena, terima kasih sudah hadir menembus mata batin hari ini. Sama-sama. Di sini kita selalu kehadiran orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Punya pesugihan, punya penglaris, jimat, pelet, guna-guna, santet, teluh, dan lain-lain. Biasanya ada makhluk-makhluk halus yang selalu mendampingi mereka. Betul. Kamu sendiri pernah nggak ngelihat makhluk gaib? Makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya sebagian dari keseharian aku. Karena memang dari lahir itu aku udah bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Sampai sekarang? Udah berjalannya waktu karena aku tuh capek dengan lihat-lihat yang seperti itu tuh memang bentuknya itu memang diperlihatkan di mata aku gitu. Seperti apa bukan sih cuma bentuknya? bayangan atau apa kayak gitu. Bentuknya kayak gimana? Macam-macam, setiap kejadian macam-macam. Ada yang dari kuntilanak lah, ada pocong lah, atau nenek-nenek berambut putih terus berbusa lah kayak gitu. Akhirnya aku sendiri tuh capek gitu kan. Jadinya aku pernah datang ke kiai untuk ditutup biar nggak bisa ngelihat lagi kayak gitu. Karena akunya memang nggak mau. Setelah itu beneran berhasil? Setelah itu berhasil cuman beberapa bulan aja. Habis itu kebuka lagi? Kebuka cuman sekarang udah nggak bisa. Bisa lihat kalau pas lagi ada kesempatannya bisa lihat. Tapi sekarang cuma bisa ngerasain aja. Kalau sekarang kamu merasakan sesuatu nggak di studio ini? Studio banyak banget. Apa yang kamu rasain apa aja? Lihat atau ngerasain? Ngerasa. Terus cuman di mana dia posisi tinggalnya itu aku ngerasa oh di situ jadi ada kayak gitu. Di sekitar kita ada nggak? Kalau di sini sepertinya nggak ada, cuman di balik. Di balik set ini? Iya, di balik set ini. Kamu ngelihat sosoknya, merasakan sosoknya seperti Merasakan, apa? sangat merasakan di sini karena banyak banget. Jadi pas tadi aku masuk aja sampai menggigil gue. Tapi kamu udah nggak takut ya karena terbiasa ya? Nggak takut pas lagi melihat. Tapi kalau pas udah selesai melihat kayak gitu, kalau kayak gitu kan melihat tuh pengennya penasaran kan, pengennya dilihatin terus. Pas udah selesai dia ngilang, barulah ketakutan. Gitu. Mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ketakutan ya? Takut sih sebenarnya. Karena Oke. tadi pas masuk di sini aja udah hawanya udah Oke. macem-macem. Aduh, saya juga nggak berani sih sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang jelas kita akan bertemu dengan salah satu partisipan kita. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu hitam. Wow. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuan. Selamat malam Yuan. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah seorang Sudah lama? kurang lebih 3 tahun. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini demi kekayaan menghalalkan segala cara. Maksudnya? Di sini saya setiap ada orang yang melahirkan ke klinik saya. Jadi ari-arinya itu saya buat disimpan di ruangan khusus. Dan bayinya itu setiap perut yang anaknya mau dilahirkan itu selalu saya kasih tanda minyak. Itu berarti tandanya itu buat tumbal. Tumbal buat siapa? Buat pesugihan saya. Dan yang kamu tumbalkan adalah ari-arinya itu? Ari-ari dan bayinya juga. Bayinya Bayinya juga? juga. Iya.
Baik, Anda pertama kali melakukan hal ini, dari mana sih ceritanya Anda punya kemampuan dan punya kepercayaan seperti ini? Awalnya memang dengar dari teman dan saya pun tidak percaya. Tapi saya karena penasaran dan saya belajar dari teman-teman saya. Belajar, lalu Dan diperkenalkan sama seorang dukun. yang meminta Anda untuk memberi tumbal bayi ataupun ari-arinya, itu siapa? Dukun itu? Iya, tapi itu di situ ada jin, ada kayak jenis genderuwo. Itu yang memakan ari-ari itu dan bayi itu. Sudah berkeluarga, Mbak? Sudah. Punya Nah, anak? Di sini saya ikut di sini itu cuma minta tolong. Apa? Jadi akhir hari ini si genderuwo itu tuh meneror saya. Teror seperti apa? Kalau dia itu minta tumbal anak saya. Kalau nggak dikasih, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi saya tidak tahu. Yang pastinya genderuwo itu minta anak saya. Dia selalu meneror saya dengan suara-suara kayak gitu. Dengan bisikan-bisikan gak jelas. Mengganggu dalam bentuk Mengganggu nyata dalam atau kehidupan saya. atau dalam mimpi hadirnya? Dalam mimpi iya, dalam nyata iya. Seperti apa sosoknya? Tinggi, besar. Hah? Dia selalu ngikutin saya. Anda nunjuk Itu ada di situ. di belakangnya Mbak Lena. Baik, mudah-mudahan Anda bisa terlepas dari perjanjian ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuan, lahir di tanggal 30 April 1988. Sosok yang penuh simpatik dan baik hati, namun mudah terlena menggunakan jalan pintas. Saya mencium bau tali ari-ari yang baru lahir di tangan Yuan. Dia memberikannya pada sosok yang sangat mengerikan, yang telah membuat perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Saya melihat Yuan ke depannya jika tidak menghentikan kasus ini. Bahkan dia sendiri yang akan menjadi korban. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Yuan. Dengan tanggal lahir 30 bulan 4 1988. Benar. Yuan melakukan pesugihan. Pekerjaannya sebagai seorang bidan membuat dia ya membantu orang melahirkan. Tapi pesugihan yang dilakukan membuat Yuan punya perjanjian dengan Genderuwo untuk memberikan tumbal, yaitu ari-ari dan bayi yang dibantu untuk dilahirkan. Benar. Gitu ya. Dan saat ini ingin terlepas dari perjanjian itu karena sang Genderuwo justru minta anaknya Yuan sendiri sebagai tumbal. Oke. Lalu kemudian Mbak Yuan terjebak, bagaimana harus balik gitu? Saya bingung, Mas. Bingung? Saya bingung harus bagaimana karena genderuwo itu selalu neror saya. Dia selalu minta anak saya. Oh iya. Iya sih. Anda dapat pesugihan ini dari mana tadi? Info dari sahabat-sahabat saya. Terus Anda datang ke dukun gitu kan? Anda Benar. pernah minta ke dukun itu nggak untuk bisa lepas dari Genderuwo ini? Sudah pernah minta tapi tidak mau tahu. Dia bilang udah resiko. Tapi Mbak pernah ngerasa nggak sih orang yang kehilangan anaknya itu sakitnya seperti apa? Perasaan namanya saya menghalalkan segala cara buat kekayaan. Jadi saya nggak mikir ke belakangnya. Sekarang baru terbuka gitu. Karena
genderuwo itu minta tumbal anak saya. Jadi dari situ saya tuh benar-benar minta tolong gimana solusinya. Kalau hanya membantu orang melahirkan, nggak cukup ya uang yang dihasilkan dari situ? Kurang menurut saya. Karena emang saya pengen harta yang melimpah. Terus sekarang udah dapat apa aja? Dari Semuanya setelah- udah saya dapat. Saya banyak investasi. Tapi saya ikhlas kalau memang itu harus hilang semua asalkan anak saya dijamin aman. Anaknya umur berapa sih Mbak? 3 tahun. Wah, kecil. Mbak anaknya baru satu? 2. Oh, dua. Satu lagi Udah 5 tahun setengah. yang diminta yang umur berapa? Yang kecil. Oh, pernah gugurin anak ya? Jujur. Iya. Saya tahu itu. Waktu melakukan aborsi alasannya kenapa? Karena belum siap. Usia kandungan berapa bulan? 6 minggu. 6 minggu. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Kamu tahu nih gambar apa? Itu seperti rahim ya. Ada bayi dalam kandungan. Betul. Betul. Bayuan, pesugihan, lam Tumbal tumbal bayi, baji, bayi, Bayi. genderuwo. Dia dikasih uang dari genderuwo ini dengan Oke. memberikan tumbal. Pertama-tama saya ingin lurusin yang ada di dalam pikirannya Bayuan itu yang menciptakan sendiri sebenarnya. Kedua, kamu kena karma karena kamu pernah ngaborsi diri kamu sendiri. Gitu. Ketiga, saya melihat finansial kamu, keuangan kamu sekarang turun drastis, bes. Apakah itu betul? Betul. Saya di sini melihat lontang-luntung laki-laki seorang, aku nggak tahu ini laki-laki siapa, tapi ketika bangun langsung kayak lontang-luntung, bingung mau ngapain. Saya dengar suara bunyi ayam berkokok juga. Betulkah? Betul. Laki-laki. Itu yang saya lihat, ciri-ciri rumahnya. Saya melihat suara burung di sini. Apakah kamu memelihara burung kah? Tidak. Itu burung tetangga. Mungkin tetangga. Jangan seperti ini. Tidak. Oh, Nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada uang, tiba-tiba ada 10, 20 juta, Anda kasih ke suami dong? Suami tahu? Kan suami tahu, pasien saya banyak. Jadi dia taunya uang saya banyak dari pasien. oke. Pasien ini pasien apa nih? Pasien gugurin atau pasien dukun? Untuk melahirkan. Oh. Tapi pernah dong diminta untuk gugurin juga. Pernah, tapi saya tidak melayani untuk pengguguran. Karena emang niat saya itu mencari tumbal. Bukan untuk menggugurkan kandungan orang lain. Mencari tumbal. Dengan janin mereka, dengan bayi mereka. Tapi pernah, Mari? Pernah diminta, pernah. Tapi saya tidak melaksanakan itu. Kenapa? Kenapa?
Ya mungkin karena itu, karena saya sendiri pernah menggugurkan, pernah aborsi. Tapi Anda memberikan tumbal. Iya. Karena semuanya. Saya ingin kembali seperti sedia kala, meskipun saya hancur, meskipun saya miskin. Sabar ya Mbak ya. Boleh saya lihat benda-benda gaib yang Anda bawa? Boleh. Silakan. Udah kayak sekitar 5 bulan, 4 bulan. 4 minggu masih Enggak, dua udah lebih bulan. dari 5 minggu ini. Ini 5 minggu. Udah 5 minggu udah enggak, segini. ini udah lebih. Udah ada tangan dan kakinya udah kebuka jarinya Kalau ya. 4 minggu, 5 minggu tuh masih berbentuk Masih- kayak gitu, belum kelihatan kayak gini. Ini kayaknya 5 bulanan gitu deh. Iya. 5 bulanan. Aduh, sayang banget. Ya, baik sini. Aduh, Roy, apa yang kamu lihat dari benda yang dia bawa ini, Roy? Ini bendanya apa saja ya? Boleh diceritakan kah? Di sini ada minyak di dalamnya sama bunga yang biasa buat saya ritual di Kepala. buat banana. Dan itu dalamnya apa? Di sini dalamnya cuma ada minyak. No, Ari-ari. jangan dong. Tidak. Saya tidak bawa ari-ari. Tapi tempatnya sih tempat hari-hari ya. Kembang ini. Minyak, Saya curiga ari-ari biasanya simpen situ. Betul. kembang 7 rupa sama bandana. Bandana ini meskipun dia jelek, kering, mau sejelek apapun, ini harus ada di tangan saya, kemanapun saya pergi. Karena emang ini simbol saya. Selama Itu- saya melakukan ritual-ritual itu. Bunga melati. Coba Roy. Apa? Roy, kamu merasakan sesuatu mendekat ke kamu nggak? Enggak. Apa tuh? Bener? Yakin? Yakin? Iya, aku lagi fokus dengan tali. Is something wrong with me or not? Nggak tahu. Tapi Lena. telinga saya ada suara-suara aneh, suara gemuruh. Gemuruh. Mau saya ngikat aja, Roy. Ini almost done sih actually. Oke. Gini, sesuai yang kamu mau. Begitu ya? Kok aneh-aneh ya? Makanya kayak gini, kayak film-film zaman dulu aja kayak Susana gitu.
Karena memang ritual itu harus memakai seperti ini. Ini Itu nanti harus. Kalau busuk gimana? Mau busuk, mau seperti apa, tetap harus aku kenakan. Biasanya kan aku sering pakai ini untuk acara ritual upacara di Bali gitu kan biasa ya. Ini dia tahannya cuma 3 hari, terus sudah gitu kering. Itu keringnya ntar jadi kayak gini nih. Nih, gitu. Keringnya jadi kayak gini nih. Kalau bunga ini nggak cuma 3 hari tahannya. Ini Dia nggak kering-kering bertahan nih? lebih lama lagi. Oke, setelah melakukan ini menggunakan bandana ini apa yang kamu lakukan? Ritual-ritual untuk Coba. memanggil. Aku pengen dipanggil ritual. Aku pengen banget teman-teman yang nggak kelihatan hadir di sini. Pemirsa di rumah, ini tidak boleh dicontoh ataupun dijadikan panutan. Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Jangan pernah coba-coba. Don't try this at home. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja, Mbak? It's okay. Balena, kamu rasain apa? Rasain. Kamu ngerasain sesuatu ya? Apa? Suaranya semakin kencang, semakin mendekat. Undang dong. Nonton masuk. Dia bisa kamu undang ke dalam badan kamu nggak? Supaya kita bisa komunikasi. Saya tidak bisa untuk mengundang di dalam acara seperti ini. Jadi harus ada kamar khusus kalau saya harus komunikasi. Iya, mungkin juga benar ya. Karena sang makhluk halusnya pun juga Nggak di mau sini kan diekspos banyak ya. lighting ya. Iya, Benar. malu Banyak. dia. Iya, nggak mau di malu banyak lampu, kamera. kamera terang banget kan ini jadinya. Dia cuma bisa hadir, tapi untuk komunikasi nggak bisa saya. Karena ini kan selalu ada di ruangan khusus, jadi saya bisa komunikasi. Setelah ritual tadi, apa yang kamu lakukan? Saya memanggil. Manggil dia. Iya, Sekarang udah ada. sudah ada dari tadi juga sudah ada, cuman ini Sekarang? semakin Dekat. iya. Saya minta tepung kuning. Tepung kuning dong. Ini saya nggak netralisir ya. Bolehkah? Silahkan. Tuh, jadi Mbak Yuan datang kemari untuk melepaskan semuanya ya. Iya benar, Totally semuanya udah gak mau. sudah tidak mau. Sudah tidak Saya mau. rela kalau memang harus kembali miskin seperti sedia kala. Dikasih uang nggak mau juga gitu ya. Roy, ini apa sih Roy sebenarnya tepung kuning ini? Ini Untuk apa yang fungsinya? dipakai buat India itu loh, festival Diwali. Oh, Gitu loh, kan ada warna hijau, ada ungu, pink dan segala macam. oke. Fungsinya untuk netralisir. Iya. Oh, panggil lagi boleh nggak? Iya matanya ya. Kayak Apa mata kenapa? matanya dari Gue tadi nggak- tuh. Nggak kuat lihat matanya si Mbak ya. Oke. Ada dekat ya. Roy. Oh my God. Kenapa kamu diliatin ya, Balena? Kamu suka- kenapa sih? Ha? Karena dari tidur di belakang Mbak Lena terus. Selalu di dekat Mbak Lenanya terus. Itu sosok yang biasa sama kamu itu. Gendruwo. Genderuwo itu ada di belakang sini. Iya. Serem ya, Balena.
Oh Tuhan, astaga. What? Itu kesenggol. Itu dijatuhin sama genderuwonya. Bayuan. Baik-baik aja. Oke. Itu di sebelahnya masnya. Tadi kayak ketahan gitu kaki, terus saya mau jatuh, Itu terus di sini sekarang dingin kaki banget sebelah kiri ini. kanannya dipegang. Sebelah kanan. Sini. Iya. Ini pegang. Masnya duduk dulu, kesini dulu, jangan di situ. Oke. Sabar ya. Kamu bisa memanggil arwah ya? Kalau bisa saya tutup kain hitam. Saya tidak yakin. Tapi kita coba. Boleh. Lampunya saya minta dimmernya digelapin ya. Lampunya diredupin. Kok Itu ada di jadi- tengah-tengah. Iya, Dan Iya ya, berasa ya. Tiba-tiba jadi dingin banget sebelah kanan sini sih. banget. bandonya lepas. Barunya masih mau pakai atau tidak? Dilepas saja. Lepas saja. Ya. Baik. Yang penting masih ada di dekat saya. Iya. Oke, baik. Deket banget gitu. Ini nggak bisa dilepas karena kusut sama rambut, tapi nyantolnya di sini ya. Ya, Gak udah. apa-apa ya. Oke. Oke. Panggilin semua teman-teman kamu datang ya. Kenapa dia suka sama Balena sih? Saya kurang tahu pasti kenapa suka sama Mbak Lena. Mungkin karena Mbak Lenanya cantik. Bukan. Lihat deh. Di dalam tubuh dia tuh ghost. Hantu semuanya. Oh my god. Beneran? Oh. Tuh lihat deh. Iya ya, kalau yang bisa ngerasain itu. Oh my god. Oh my god. Ini biasa. Suara-suaranya. Mas Roy bisa bantu saya. Ya, kamu harus kuat. Kamu tuh kemasukan. Dan kenapa saya harus tutup kain hitam? Karena saya takut mencelat kemana-mana. Ini kalau kemana-mana bisa ke penonton juga dong artinya. Iya, jangan ditahan Bayuan. Kalau kamu mau jadi apa? Itu banyak di belakang banyak. Oke. Serem nggak lihat ya? Serem nggak lihat? Serem banget. Gue gak kuat liatnya ya. Ini kalau ada suara kayak tadi itu apa Roy sebenarnya? Bentrokan energi. Iya. Atau dia mau nunjukin eksistensi? jinnya mau masuk tapi nggak bisa Nggak masuk. Seperti itu. Ini dia terlindungi sama itu. Coba deh kamu kasih dia pertanyaan. Ini saya ngerasa bukan Bayuan lagi nih. Jujur nih orang lain loh. Mbak Iwan, iya setuju. Roy, api barusan muncul dari sana terus hilang. Roy, dia nunjuk aku. Iya. Dia nunjuk aku. Oh my god. Oh my god. Dia nunjuk kamu dong. Ih, Dia harus ikut denganku. Iya. Kamu harus ikut. Duduk. Saya yang punya, saya dan Bayu adalah tuan rumah di sini. Makhluk halus seperti kamu tidak pantas untuk nyuruh.
Maksud aja. Dia mau apa sih kesini sebenarnya? Dia marah ya? Lepasin dia. Lepasin. Keluar. Dikeluarin ya? Aduh, gue capek ya. Capek banget. Oke. Bisa berdiri. Kau melihat ada bayangan di penonton ya? Ada. Dia harus ikut. Nih, baik, pelajaran lagi. Jangan pernah percaya sama makhluk halus. Ketika dia melemah, dia bisa memanipulatif. Justru ya, Kita udah banyak ya. Iya, sering gini. banget kejadian kayak gini, pura-pura udah hilang, Pura-pura udah hilang. udah lemah, Kalian pergi. nggak taunya masih. Nah, bener. Kalian pergi. Dia Tidak. harus ikut denganku. Ini gimana Roy? Ini si Lenanya aman nggak ya? Aman. Oke. Enggak. Iya, Iya. iya. Buat penonton aman nggak Roy? Ini saya takut dia pindah ke sini. Makhluk halus kayak gimana sih kamu kayak begini? Sebenarnya kalau kamu sopan, saya akan sopan juga sama kamu. Kamu penunggu badan Yuan kan? Saya belum dapat yang diinginkan. Jadi saya mau tetap di sini. Kau mau apa sebenarnya? Saya mau bayi. Bayinya Zuan. Anaknya Zuan. Gak ada bayi-bayian di sini, gak ada darah-darahan di sini. Rules, it's rules gitu. Ini- Peraturan Pak, apa? Peraturan adalah peraturan. Jadi nggak bisa Tidak bisa. ditawar-tawar. Harus bisa. Enggak, saya nggak mau. Harus bisa. Mau saya bakar kendinya. Udah cukup. Kau makan korban, makan tumbal udah cukup. Belum. Saya masih ada satu loh yang belum saya makan. Yang punya badan ini tidak mau meneruskan perjanjian sama kamu. Dan kamu harus pergi. Tidak. Saya tidak mau pergi. Ini harus di... Pergi nggak? Pergi! Wah, ini kayaknya harus dihancurin deh. Yes. Kendinya. Aku harus minta metanol. Minta martil. Martil. Dibanting atau di martil? Martil, lalu kemudian kita bakar. Kamu pastiin dia jangan sampai lolos. Ini masih di sini. Iya. Ih, Betul aku pegangin. Coba ya, ini saya nggak yakin. Udah bener-bener Yuan nih saya nggak yakin. ingat baik pesan aku, Iya. Roy Kiyoshi. Semua bersifat manipulatif. Iya. Bisa pura-pura ya. Kita udah Pura-pura sering nggak ada ngadepin padahal. kayak gitu, Bay. Iya. Did you remember? Ya, ya, ya. Gini itu Nggak taunya datang. dari cicak juga, dari apa Iya. semua segala macam. Saya minta martil. Harus dihancurin. Yuan. Yuan, Mbak kalau Yuan. Anda mendengar saya,
anggukan kepala Anda. Yuan, Jangan! jangan! Setan. Tahan dia suruh. Duduk. Kenapa dihancurkan? Tempat kamu bukan di sini, di neraka. Nggak ada tumbal-tumbalan lagi, nggak ada bayi, nggak ada darah. Puas. Saya minta itu dong. Sorry, excuse me. Bisa, Mas, bisa tolong keluarin. Sebentar diusir. Udah hilang ya tenaga ya? Udah hilang. Hilang tenaganya. Udah. It's okay. Mbak Yuan, Bilang. Mbak Yuan, Mbak Yuan, Mbak Yuan, Mbak Yuan, Mbak Yuan. Oke. Udah. Oke. Udah balik. Udah. Mbak Yuan. Iya. Oke. Iya. Baik-baik. Mbak Yuan. oh my god. Apa yang sakit? Bisa. Where's the lighter? Astagfirullah. Lighter. Oke, bisa baca ya kursi. Dibaca dulu Mbak. Dibaca dulu. Udah. Oke. Enggak, udah. Udah bisa. Udah lepas. Udah. Oke. Kasihan dia capek. Oke. Udah, Mbak Yuan. Iya. Jangan Mbak kosong Yuan ya. ya. Habis semua sudah. Nggak ada lagi darah-darahan, nggak ada lagi bayi-bayian. Terima kasih ya, Mbak. Udah selesai. Udah. Minta tisu basah. Udah sadar? Mbak Yuan bisa dengar saya? Bisa. Oke. Roy, Yes. ini makhluk genderuwo yang tadi dia bilang ikutin, setelah dibakar, apakah masih ada di sekitar sini? Ini nggak ada medianya. Dia hancurin, dia pergi. Mereka itu kayak magnet gitu ya. Iya. Jadi ini tuh magnetnya mereka. Supaya tetap deket, datang, nempel. Kayaknya kurang enak pemandangannya deh. Kenapa? Enggak, aku pengen copot ini. Oh itu, Iya, emang ini juga harus dibuang. Sorry. Kenapa tadi nggak sekalian bilang mau saya bakar? Kan tadi Bisa sekalian dibuka atau digunting? bisa dibakar. Mbak, saya mau Gunting deh. nanya Mbak Yuan. Gunting. Mbaknya entah ya ini di masa lalu atau masa depan yang Oh bisa. usia yang dini ya. Kamu itu punya pasangan orang luar ya? Pernah punya pasangan orang, bukan orang Indonesia? pernah, cuman sebentar. Oh, Saya menciumnya itu.
Tapi saya memang sudah nggak mau, tapi dari pihak laki-laki itu selalu ngejar saya. Yang jelas orang itu tidak mengganggu kehidupan kamu melalui black magic. Saya hanya dapat vision gitu. Orang luar negeri berpacaran sama dia. Gitu. Dan you know, having What? quality time lah ya. Oh. Like ramuan Madura gitu. Wah. Oh. Tapi memang si laki-laki itu cinta banget sama saya, tapi saya tidak. Sekarang kan masih kontak ya. Kadang. Terakhir Nah, kapan? no, it's not kadang. Nggak, no, bukan kadang, tapi iya. Terakhir kapan? Terakhir 4 hari yang lalu. Masih dong. Masih baru. Kalau 4 hari yang lalu. Nih ya, kenapa saya bisa mendetek ini kamu orang luar negeri? Saya melihat pas kamu keluar dari rohnya, keluar dari badannya, saya mendetek ini perjalanan dia dari awal sampai akhir. Dan sekarang dia lagi menjalani hubungan dengan orang luar negeri. Itu sih yang saya rasain. European atau Apa orang mana? American? Orang Eropa, Amerika, Asia? Amerika. American. Orang Amerika, oke. Sekarang apa yang Anda rasain? Sekarang yang saya rasain, saya lebih lega, Lebih ringan, lebih ringan, lemas, capek? banget. Oke. Tapi tatapannya Tapi di dia sini juga saya lega banget, terima kasih banget karena Sama-sama. dibantu sama Mas Roy. Rai. Dan Tatapannya berubah ya? Enggak, tatapannya berubah ya. Nggak Tatapannya seperti yang berubah nggak kayak tadi tadi ya. kejam Tadi tuh mau makan tajam orang. banget kayak memangsa gitu. Jadi you can just, jadi intinya matanya harus digunain pada saat momen yang tepat. Jangan yang kayak begini-begini tiba-tiba orang jadi takut. Iya. Gunakan matanya. tapi untuk rata-rata kebaikan. orang emang memandang mata saya ada yang aneh. Padahal saya sendiri ngerasa biasa saja. Iya. Ya karena kan dia memang diikutin terus kan. Karena sebelumnya mungkin Anda nggak sadar Heeh. bahwa yang melihat orang lain itu bukan Anda, tapi makhluk lain yang menguasai Tapi tubuh badan sebelum Anda. melakukan pemujaan ini, Sudah seperti itu? seperti ini. Oke, baik. Baik, Terakhir, ada yang mau disampaikan? sudah Bang? saya tidak menyampaikan apa-apa lagi tampaknya. Sudah cukup juga saya. Oke, sudah cukup terkuras energinya. Iya, lumayan. Drop. Iya. Lena, ada yang mau disampaikan Mbak Lena? Boleh. Kalau aku sih Mbak Yuan lebih ke bersyukur aja apa yang Allah kasih, dan kalaupun misalkan Mbak Yuan ini agamanya Islam, tolong sholatnya dikencengin lagi ya. Jadi biar hawa-hawa negatif, terus pikiran-pikiran negatif yang mau merasuk ke diri Mbak Yuan ini Bisa hilang. hilang. Iya. Tadi yang kamu lakukan itu apa? Sempat Nggak tahu dia itu Cleansing. cleansing juga ya? Iya. itu ngalir aja Tapi sih saya sebenarnya. merasakan mbaknya membantu banget waktu Keluar. detik terakhirnya. Oke, Mbak Yuan. Terima kasih banyak kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dengan melangkah ke studio dan menceritakan ini semua pada kami aja, itu sudah satu awal yang baik untuk memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan lupa ini yang Anda lakukan sangat salah. Tumbal bayi dan ari-ari. Ya, mudah-mudahan Anda menyadari apa yang Anda lakukan. Dan jangan lupa pintu taubat selalu terbuka. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Jika Anda dikuasai kekuatan yang berasal dari luar diri Anda, lawan dan katakan hanya pemilik kehidupan yang berhak berkuasa atas diri kita. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tengah mendalami ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kavi.
boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya banyak, Apa aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari? lebih condong ke spiritual. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Aktivitas saya lebih condong melihat wanita-wanita cantik dan ya seksi. Oke, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mencari pengikut ataupun murid untuk berguru pada saya. Pengikut atau murid? Untuk apa? Berguru apa? Spiritual. Iya, spiritual itu digunakan untuk apa? Kan ada yang untuk kebaikan, tapi ada juga yang salah menggunakan. Anda termasuk yang mana? Positif Seperti? dan negatif. Seperti apa? Positif seperti apa? Negatif seperti apa maksudnya? Untuk memikat wanita juga bisa, Mhm. mencari pekerjaan juga bisa, dan Jadi klien atau pasien yang datang ke Anda minta untuk ya pelet, untuk sugihan, untuk membunuh juga santet gitu. Oke, Bayu, ya memang laga bicaranya seperti ini ya? nggak ngerti kayaknya. Kayaknya aku kesel banget deh beneran melihat Iya. cara ngomongnya dia itu. Kenapa yang kamu rasain kayak apa, Lena? Sombong. Seperti ilmunya yang paling hebat gitu ya? Iya. Terlalu lebay kayaknya. oh Jadi gitu. ya. Em, Kalau Anda nggak dapat apa yang Anda inginkan, gimana untuk mencari murid atau pengikut? Anda mau mencari di sini gitu? Ya, Untuk menjalankan aktivitas Anda, pekerjaan Anda dibantu makhluk gaib ya? ya itu sudah pasti, Mas. Makhluk gaib seperti apa ya? Dia adalah sosok, tepatnya saya tidak usah menyebutkan sosoknya, tapi dia adalah pemakan daging. Makan daging. Yap. Baik, mudah-mudahan malam hari ini dengan Anda datang ke Menembus Mata Batin bisa terbuka mata hati Anda ya untuk menyadari apa yang Anda lakukan dan Anda bisa menilai sendiri apakah masih pantas dilawan atau enggak. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Ini yang saya tahu. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kavi tinggal di rumah bernomor 27 Juni 1991. Sosok yang berani dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun cenderung sangat ambisius. Saya mencium aroma darah di mulut Kavi. Dia seringkali melukai dan meminum darah perempuan muda. Ada satu kekuatan yang dia dalami. Kekuatan itu semakin lama semakin besar. Bahkan dia sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Saya mencium kelelawar penghisap darah dan hantu-hantu arwah gentayangan lainnya yang mengincar darah perempuan-perempuan muda.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Balik. Terima kasih. Thank you, Roy. Kavi, tanggal 27 bulan 6 1991 dengan nomor rumah 24. Kavi ini punya kemampuan spiritual yang biasa digunakan untuk mengirimkan santet, melet, lalu kemudian juga untuk pengasihan, pesugihan, dan lain-lain. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin justru untuk mencari murid atau pengikut. Ya. Ya. Mencari murid atau pengikut ya. Oke. Baik. Iya. Saya minta dong lampunya digelapin. Oke. Jadi Mas Kavi ini datang bertujuan untuk Mencari murid atau pengikut dia. oh oke. Dan menantang. Sepertinya ya. Untuk cara bahasanya gimana gestur bahasanya? Gesturnya sih sangat menantang, sombong, seolah-olah dia yang memang punya kemampuan yang Iya. paling hebat. Oke, baik. Saya ingin nanya satu persatu. Baik. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam diri saya ya. Ya. Oke. Tunggu bentar. Oke, baik. Oke. Apa Roy, yang kamu tulis dan yang kamu dengar? Saya mohon untuk menjawab apa adanya ya. Ya. Menjawab sejujur-jujurnya untuk kali ini. Ya, sebelum saya lanjut. Di sini saya melihat rumah kamu agak berantakan. Apakah itu betul? Ya. Nah, di sini saya menulis rumahnya agak sedikit berantakan, membuat energinya si Kavi jadi naik dan turun. Bener kan? Dan sekarang saya ngelihat financial life, finansial dari Mas Kavi terganggu. Mas Kavi lagi mengalami masa turun. Itu yang saya rasakan. Dan kemudian lanjut lagi, saya merasa waktu kecil di usia yang paling sangat-sangat kecil sekali, TK dan SMP, saya merasakan kamu dijauhi teman-teman atau dibully. Benar? Ya. Betul kan? Betul. Saya menulis catatan ini, saya menerawang loh. Benar-benar saya menerawang sekali. Dibully seperti apa ya waktu itu? Tepatnya saya lebih tidak dihargai. Hah? Lebih tidak dihargai. Iya, kasihan kamunya. Satu lagi, di kamar kamu ini saya melihat kasurnya agak nempel, agak sedikit single bed itu yang Ya. single bed Satu kasur. satu kan? Satu. Ini saya ngelihatnya single bed. Namun
Tidak masalah single bed, double bed, atau king size, queen size, it doesn't matter. Tapi masalahnya, kamar kamu berantakan dan penuh dengan buku. Saya hobi membaca. Nah, itu dia. Saya membuat catatan ini semua. Saya melihat banyak buku-buku, di sana buku dan di sana buku. Semuanya ada buku novel, science, dan everything. Tapi kamarnya, kasurnya dempet tembok. Single bed. Itu yang bisa saya jabarkan satu persatu di sini. Oke. Apa yang kamu lihat? Posisi kamar, kondisi rumah dengan kepribadian dan Saya sih sebenarnya kepribadiannya itu kepribadian ya. Tapi kalau untuk rumah itu cuma faktor eksternal untuk supaya nggak bete lama-lama di rumah. Oke. Ya, Oke. Mas Kavi, tenang aja kok Mas Kavi. Kami bertiga baik, tidak menyudutkan, tidak menjudge orang. Jadi saya tegaskan sekali lagi nih ya, saya bukannya ulang pertanyaan yang sama, tapi saya hanya ingin memastikan apakah jawabannya masih sama atau sudah berubah. Anda datang malam hari ini untuk mencari murid atau pengikut ajaran atau kepercayaan yang Anda anut gitu. Ya, Oke. Supaya bisa ada orang yang ikut ngirim santet, ikut Anda untuk memelet, untuk melawan pesugihan gitu. Mencari pasien atau mencari klien gitu maksudnya. Ya. Tadi seperti yang Roy bilang ada masalah finansial, memang lagi butuh pengikut, butuh klien, butuh pasien. saya memang lagi membutuhkan klien. Tapi saya lebih cenderung memilih klien saya adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena membuat saya tuh merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih fresh. Lebih gercep gitu ya. Jadi ada Gercep. semangatnya, lebih antusias gitu. Baik. Mas Kavi, selain daripada ini, apakah kamu bawa barang-barang berupa jimat atau apa itu? Ada. Silakan. Bisa saya ambil? Silakan. Balena, kalau kamu merasakan sesuatu boleh lo silakan langsung ajuin atau ya, Balena, Iya. itu kasih tadi. tahu Aku tuh kita cuma- apa yang kamu rasain. Cuma nggak enak lihat cara dia ngomong, Tadi kayak itu sombong. Kita udah ngerasa- ngeselin ya. Iya, kayak ngerasa dia paling hebat. mannernya. Iya. Attitude. Gue kesel dari tadi sebenarnya. Nah, Iya, iya. Maksudnya sebagai sih, gue perempuan udah kayak sampai nggak nggak ngerasa. mau lihat gitu. Mhm. Oh, dia punya pelet kayak gitu, aturan aku tertarik malah. Tapi hati-hati loh, bisa justru. Nah, itu dia. Biasanya Kan yang kayak gitu kan suka berbalik gitu kan. justru 2-3 hari tiba-tiba berbalik. Jangan dong. Mudah-mudahan jangan. Jangan dong. Mudah-mudahan enggak. Tapi jangan sampai nyimpan rasa kesel berarti. Iya, harus happy. It's a diem life now. Oke, ini apa ya? Whatsoever. Jelasin ke kami apa yang Anda lakukan dengan benda yang Anda bawa ini. Mungkin Roy lebih tahu apa yang saya bawa. Oh, Roy emang kuat. Apa yang saya bawa? Kalau saya bisa menebak dan saya menang, apa ya yang harus kamu kasih ke aku? Apa? Ada konsekuensinya? Kamu bebas memilih. Apa yang kamu? Kamu bilang kan kalau saya kalah, saya kandaskan. Tapi kalau saya menang, saya juga butuh reward. Tapi kalau entahnya Anda kalah, saya boleh memilih dia. What? Kau minta dia jadi murid kamu untuk jadi klien kamu. Kalau misalnya Roy ternyata benar,
Apa yang Anda akan kasih? Saya akan makan. Hah? Saya akan makan. Makan? Ya, Makan. Apalagi ini untuk makan? menunjukkan kekuatan saya. Baik-baik, saya akan mencoba membaca. Roy, tapi Guys. kalau misalnya salah, dia minta Lena sebagai... Iya. Baik. Pasti salah, Roy. Pasti. Kenapa harus aku? Kenapa kamu mau Lena? Dia lebih menarik. Cantik. Ya, sebenarnya juga akibat dibully waktu masih kecil sih ya. Jadi ada kelainan semua yang dia Sorry, lihat Green. perempuan kayaknya mau dijadiin murid dia. Oke. I need green one. The green light. Oke. Udah cukup hijau? Belum? Oke, udah. Ini hijau. Oke. Saya melihat dalam mata batin saya bau amis berkaki 4 atau 5, berkaki 5. Tetapi saya lihat di sini ada tanduknya, seperti scorpion. Kalah jengking. Saya berdoa semoga dia tidak terluka dan segala macam. Saya melihat di sini sosok binatang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalajengking. Kalajengking. It's not kalajengking, it's scorpion. Kalajengking sama nggak sih? sama scorpion? Kalajengking, scorpion. Ya, oke. Yang ada capit di belakang ekor. Ya. Silakan dibuka. Kalau saya menang, saya bebas menyuruh kamu ngapain aja. Tapi kalau saya kalah, Tapi ingat, kalau Anda benar, saya akan makan ini. Ketika saya memakan ini, apa yang ikut sama saya itu bakalan masuk. Kalian siap? Masuk kemana? Masuk ke Ke raga saya. raga. Masuk ke badannya dia. Kalian siap? Siap-siap aja sih. Are you sure? Kamu Nantang saya, ngertinya Roy. enggak? Hah? Saya nggak nantang. Saya cuma seperti sponge. Mendingan kamu kasih dia untuk jadi murid saya. aku? Ya. Oh no. Kalau dianya nggak mau. Enggak. Muridnya. Wajib, Roy. No. Atau ini saya makan, saya dirasuki, kalian siap? Iya. Ya, mending dia dimasukin dong daripada Kalau aku jadi dirasukin pengikutnya. berapa kali udah sering banget. Iya. Partisipan datang ke sini baik-baik aja semuanya. Iya, seperti itu, Mas Kavi. Bisa ditunjukkan langsung apa isi dalamnya? Pelan-pelan, perlahan, namun pasti. Anda berani makan nggak? Ini adalah makanan sehari-hari saya. Oh. Agak-agak, ini cara ngomong kamu emang kayak gitu? Apa emang ini cara ngomongnya tuh Pengen nunjukin Itu atau- sesuatu gitu. apa emang dasarnya cara ngomongnya kayak gitu? Enggak. Ngerti gak, Bay? Iya ngerti, agak aneh sih. Ngomongnya emang kayak orang yang ngeselin banget gitu. Tadi gue juga ngomong begitu. Saya nggak jadi buka. Lah, kenapa? Kenapa? Aneh. Bisa untuk diam sebelum saya membuka. Iya, Apa, Pak? bisa. Bisa untuk diam. Oke. 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 Do whatever you like. Ya, saya diem nih sama Bayu sama Bayana. Tapi Roy, ketika saya memakan ini, kalian siap? Untuk yang di belakang kalian siap? Apapun yang terjadi, kami akan terima konsekuensinya. Kami
ini cuma nggak terima kalau Anda minta Iya, Lena nggak boleh balik. jadi pengikut kamu, jadi murid kamu. Iya. Itu aja. Tapi saya ingin dia. Nggak bisa. Kami nggak akan kasih. Saya manggil undang-undangnya. Jan. Jan. Hadir, Jan. Hadir. Jan, Oh iya. Jan. Ijan. 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 Jan. Hadir, Jan. Hujan. Manggil hujan. Hujan. Manggil Hujan. Berarti benar. berarti ini. Jan. Jan. Kalian dia. Ya udah diam dari tadi kali. Nggak ada yang nggak datang sih Jan. Nggak datang. Nggak mau nih. Kan? Roy, Oi. lu benar. Scorpion. Scorpion, ya. Yaps. Ih, masih hidup lo, bener kan? Hai. Bahaya juga. Om. Oh my god. Itu Saya keempat ya. emang itu bisa dimakan tuh nggak bahaya ya, bukan racun ya? Cantik. Ayo. Iya. Ini ada yang korslet. Sakit sih. Jan. Kamu duduk situ sebentar. Ini Jan. Kamu duduk situ sebentar. Untuk rasain energi dia. Energi dia. Gitu. Kok dia nanya? Silakan. Hey. Oh my god. Kok ke gue? Kepuasan. Nah, ini yang aku bilang. Kepuasan batin yang nggak normal, nggak wajar. Aneh ya. Iya. Dia bisa dapat kepuasan dari kalau ngelihat orang ketakutan. Iya. Ke You know what? Di luar sana juga banyak orang Gila, yang gue pakai enjoy- heels loh. Lari-lari. Banyak orang Oh yang my God. enjoy dengan orang yang bunuh diri. Jadi videonya di play terus. Iya. Sakit. udah. Sakit. Udah. Roy.
Mempunyai kekuatan tapi takut dengan Scorpion. Kalah. Roy, Div. Kalau saya rasa ya bukannya takut, tapi memilih untuk gak ngeladenin kayak begini-gini ya, permainan kamu. Permainan Anda tadi nantang toh buktinya. Tapi saya ingin menantang dia. Oh jadi sebenarnya mau nantang? Mau nantang atau mau nyari murid sih sebenarnya? Mencari murid dan saya ingin menantang Roy. Karena dia sudah membuka seluruh masa kecil saya. Pribadi saya. Bacain. What? Terus saya sakit hati, kesel. Oh, sakit hati, kesel. Lo mau apa? Hah? Au! Kita bisa ngobrol baik-baik nggak? Sakit loh dia. Sakit loh dia. Duduk. Kamu sakit jiwa deh. Sakit jiwa loh. Dia I don't know what's wrong with you. You're really crazy. So crazy. ini kalau jadi gini. Iya, dia kecil dengan tendensi agak sakit sih. Iya ya. Anda tuh udah malu. Anda udah kalah tadi permainan ini. Yang Anda bikin. Terima dong. Tapi saya sudah Apa? bayar kekalahan saya dengan memakan. Nah, terus apa lagi? Tapi saya masih tidak terima sama Roy. Kenapa nggak terima apa? Dia sudah membuka masa kecil saya. Loh. Kehidupan saya. Kenapa malu ya? Saya sering dibully. Nah, terus Finansial saya sedang turun. Maksudnya apa, Roy? Hah? Apa? Aduh. Situ lari-lari. Sekarang apa lagi yang kamu mau? Makan deh, habisin sekalian tanggung. Kita makan berdua? Enggak, saya. Oh by the way, saya vegetarian. Ada darah nggak, Mas? Hah? Enggak. Ada darah. Buat diminum. Ya, saya haus. Minum Ini air mineral. putih aja lebih enak. Ini kasih air putih aja. Kasih Oh pakai darah-darah, enak kan mineral air dong. putih lebih benar. Sampai, aduh. Kasian. Haus Nih, dia. kasih minum. Gua juga- Silakan Mas. Gue lapar banget. Aduh. Mau sih aku juga. Baru yang masak. Mas, Ada kayak gini. kenapa sampai capek bosan kayak gini? Besok itu baru gejala tipes. Besok gue tipes lagi. Jangan dong. Aduh. Aduh, jangan ya. Jangan dong. Aduh. Silakan minum dulu Mas. Biar lebih tenang. Minum kamu ada. Ini lagi diambil. Kamu tuh bukannya magis gitu loh, tapi kayak ke arah psikopat. Beneran. Ngadepinnya Jadi, juga kasihan kayak ya. di Jepang nih ya. Di Jepang tuh ada semacam mereka nyolong-nyolong dalam perempuan gitu, terus udah gitu dibawa pulang ke rumah terus dicium-cium. Sakit. Gitu. Itu saya. Itu Hah? kamu. Makanya itu dia yang saya maksud agak jijik. Saya nggak takut dengan hantu apa-apa, tapi kepribadian manusia itu loh. Terus tiba-tiba kalau lihat misalnya ada pisau gitu, tiba-tiba dia berfantasi. Tapi bukan bunuh diri, tapi berfantasi ria gitu. Nih. Roy, Ya, Bayu, Ya. saya boleh meminta rambut wanita cantik yang depan saya? nggak boleh. Ngapain? Satu helai aja. Enggak mau. Buat apa? Ini wig. Buat apa? Saya mau tahu. Buat apa? Rambut aku yang ini. Buat ritual saya. Buat ritual. Ya. Buat Ritual apa? supaya Biar bisa menjadi murid saya. Mau Biar nyari dia bisa murid menjadi atau No. Aku nggak percaya seperti itu. Oke, kita kumpulin. Let's recap one by one. Mas Kavi Ya. itu datang kemari ingin mencari ilmu atau menantang Roy Kiyoshi.
Sampai muter-muter gini balenanya. Tujuannya sebenarnya apa sih gitu? That's very simple question itu aja. Kalau saya diizinkan untuk dia menjadi murid saya nggak akan buat rusuh di sini. Tapi kalau seandainya tidak diizinkan, berarti saya akan menantang Mas Roy Kiyoshi. Nih ya, saya tegasin sekali lagi ya. Dia nggak akan bikin Apapun ritual seperti yang itu. terjadi, Nggak mungkin. kami tidak mengizinkan Balena jadi murid kamu. Apapun yang kamu mau. Terus apa? Saya punya cara lain. Apa? Tanya saja ke Roy. Mungkin dia lebih tahu. Aduh. Baiklah, kamu maafin saya. Kamu maafin saya, mau terserah kamu mau gigit ular kayak mau apa, terserah. Kamu I don't know, Jangan whatsoever. Jangan dong, Roy. Kok kayak gitu sih? Oh my God. Ih, nggak boleh gitu loh, lagi sakit loh. Diam, Mbak! Diam, Mbak! Oh my God, sakit banget, man. Kok gitu sih? Lo keluar, lo keluar. Lo keluar. Lo keluar. Sakit. Iya, sakit banget, man. It's okay. Ih, bener-bener loh. Kalau jengkingnya tadi kasih ke penonton lagi ya. Ada kesana gak lagi? Dikasih di situ. Luar biasa. Sakit ya? Lumayan, sakit banget kaki. Iya, dia jatuhin kayak gitu. Orang nggak? Yang kenceng banget. Banget nih cewek. Sebenarnya gini, Mas Kavi itu orang yang punya kecenderungan mentalnya udah rapuh dari dulu. Dia dibully, orang tuanya saya yakin nggak lengkap nih. Terus dia harus cari sendiri, cari uang sendiri orang tuanya. Kemudian saya ngerasa financial life-nya ya berantakan gitu. Makanya dia coba-coba cari orang pinter atau cari murid atau segala macem. Dan di sini di kamarnya banyak buku. Sebenarnya dia udah mempelajari banyak hal. Nah, kenapa dia bisa seagresif itu? Karena menurut aku ya, dia tuh udah enjoy. Kita ada state of mind yang enjoy biasa aja, enjoy, super enjoy gitu loh. Jadi kayak Dia udah enjoy nyaman, banget. Iya. menikmati dunia yang seperti ini ya. Dia jalanin sekarang ini. Bener, iya. Bener-bener sakit ya. Itu lebih ke arah ini sih, maksudnya gangguan. Tapi kan kayak nggak punya Mental. tujuan hidup loh. Iya, dia minta rambut aku buat apa itu? Iya, untuk jadi pengikutnya, biar di Jangan-jangan Bisa di- Pelet sebenarnya itu kali. takut di pelet juga sih Iya. kalau kayak gitu. Kita nggak mau sembarang kasih rambut ke orang. Iya, betul. kasihan ya. Maksudnya dia terganggu gitu hidupnya, jadi nggak punya tujuan hidup, jadi dia nggak bisa mikir dengan benar, nggak makan-makan bisa. gituan lagi. Nggak bisa. Karena ini semua itu karena masa kecilnya. Iya. Saya khawatir ini urusannya nggak tuntas sih. Kamu perlu datang ke rumahnya nggak untuk melakukan penelusuran? Boleh saja saya melakukan penelusuran ke rumahnya. Mungkin ditemukan banyak bukti-bukti lainnya dan yang bisa kita bongkar Tapi sebenarnya. apa nggak bahaya? Nah itu dia, nanti kru akan coba cari alamat dan pastinya ngedampingin supaya jangan sendirian, dan saya nggak mau kejadian kayak kamu tadi nggak usah. Sakit banget kakinya. Oke, satu lagi buat pemirsa di rumah. Saya tuh mungkin ada beberapa orang ya yang punya sifat dan karakter seperti Kavi. Nah, saya berusaha untuk
Kalau orang tuanya berusaha untuk menjadi sister, menjadi mamanya, menjadi temennya gitu. Nah itu jadi pribadi yang utuh gitu. Jadi itu pesan buat pemirsa di rumah yang punya anak seperti Kavi gitu. Karena Kavi ini keluarganya berantakan, bercerai seperti itu. Makanya Kavi itu harus orang-orang yang seperti Kavi harus diperhatikan. Oh iya gitu, seperti itu. Dia nggak akan buas. Itu aja sih. Karena saat udah kurang perhatian, justru dia mencoba mencari perhatian dengan hal seperti ini. Iya, betul sekali. Terus lebih dimomong gitu ya. Iya. Oke, baik. Seseorang yang terbakar nafsu birahi akan berbuat sesuka hati. Tanpa berpikir panjang, akan adanya penderitaan yang menanti. Pemirsa, partisipan di Menembus Mata Batin malam ini ada Yuan dan juga Kavi. Yuan tadi berprofesi sebagai seorang bidan, tapi justru profesinya disalahgunakan dengan dia mencoba menambah penghasilan, menghalalkan segala cara, bersekutu dengan genderuwo dan meminta tumbal, yaitu bayi dan juga ari-ari. Sementara Kavi tadi membuat kekacauan di sini, ingin mencari murid dan pengikut untuk membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Padahal apa yang diinginkannya tidak tercapai dengan permainan yang sebenarnya sudah dia kalah, yang seharusnya justru dia terima konsekuensinya. Tidak ada yang dijadikan murid di sini. Iya betul. Tapi dia nggak bisa dipegang omongannya, bahkan bikin kekacauan. Tadi kamu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, tadi sempet nempel kalajengking. Itu heelsnya Heelsnya nggak apa-apa, it's okay. secapek kali ya tadi. Dia lari. Makanya, Roy, tadi kamu sampai sempat didorong jatuh gitu, kamu nggak apa-apa? Iya, jatuh sakit sekali di sini. Tapi oke lah. Nah, gimana tanggapan kamu, Yuan dan Kavi? Saya sih lebih menyeramkan Kavi ya. Karena agresif banget. Karena ya. agresif banget. Kavi itu luar biasa, enggak banget ya. Dari cara ngomongnya juga. Lebay. Ya kamu bilang lebay tadi ya, ada yang salah sih. Iya. Emang orangnya emang lebay, berarti ada sakit. Nggak mungkin normal dengan cara bicara seperti Iya, itu ya. bener setuju. Pengen show off aja. Pengen show off. Dan ini tulisannya. Nggak waras. Iya. Oke, mudah-mudahan sih dia dapat pertolongan profesional ya, Iya. supaya dibantu secara psikologisnya. Oke, aduh, Capek. cukup menyeramkan ya, menguras energi juga ketemu dua partisipan hari ini. Kita Ya. sampai lari-lari kayak gitu ya. Makanya, aduh, Gue tadi capek banget sampai jatuh seperti itu, gila ya. Roy kamu jangan sampai terkuras energi akhirnya malah sakit lagi. Sakit lagi ya. Saya Jaga usahain. kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Yep. Balena, terima kasih sudah hadir Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya Amin. dan semua amin, cita-cita amin, baiknya. Amin. Ini baik. Roy Kiyoshi, Thank you. jaga kesehatan. Jangan lupa, terima kasih untuk semua penjelasan dan pencerahan. Siap. Dan tentunya kami harapkan di tamu-tamu berikutnya masih harus butuh pertolongan dan perhatian dari kamu. Iya. betul. Baik. Pemirsa, tidak perlu mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Habiskanlah waktu justru untuk meraih sesuatu yang akan mereka kagumi. Ikuti kisah-kisah lainnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.